Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Summa amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata dalam nazamnya, "Ad-dinu jaa'a li sa'adatil bashar walintifa'i anhum walintifa'i syarri anhum wad-darar." Bahwa agama datang untuk kebahagiaan manusia dan untuk menghindarkan segala keburukan dan mudarat dari mereka. Fa kullu amrin nafi'in qad syar'a. Segala hal yang bermanfaat pasti sudah disyariatkan. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia pasti sudah disyariatkan. Wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Dan segala sesuatu yang menyebabkan mudarat bagi manusia itu pasti telah dilarang. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau menjadikan agama Islam ini untuk kebahagiaan manusia, dan itu harus kita yakini. Maka dia syariat von Allah Subhanahu wa taala mesti akan membuat bahagia manusia, walaupun kemudian zahirnya sebagian syariat itu dilihat oleh orang adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi itu akan menjadi baik baginya. Fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau tidak menyenangi sesuatu, fayaj'alullahu fihi khairan katsira, tapi Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi itu justru lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kita mencintai, menyukai sesuatu tapi ternyata itu buruk bagi kita. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah." Bahwa Allah tidak akan menzalimi sekecil apapun itu bentuk kezaliman. Wala yazlimu rabbuka ahada, bahwa Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dan tidak akan menzalimi siapapun. Ini yang harus kita yakini di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa riba itu haram lalu kemudian akan merugikan orang-orang yang berdagang? Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Apakah salat yang Allah wajibkan 5 kali sehari semalam yang kadang sebagian orang mengatakan mengganggu aktivitas perdagangannya, apakah salat ini akan merugikannya? Tidak mungkin. Dan semua syariat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Laki-laki maupun perempuan tidak akan dirugikan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia harus memahami tentang dirinya, bagaimana Allah menciptakannya. Pipoke na pancaji ki fong Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini sebenarnya asalnya tidak ada, lalu kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Insan, surah ke-76, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, menjelaskan bahwa manusia ini asalnya adalah sesuatu yang tidak disebut-sebut, sesuatu yang tidak ada. Inna khalaqnal insan, lalu kemudian Allah mengatakan kami menciptakan manusia min nutfah, dari air mani amsyaj yang bercampur, air mani laki-laki dan air mani perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa haram hukumnya pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki ataukah perempuan dengan perempuan. Min nutfatin amsyaj, air mani yang bercampur, baik air mani laki-laki maupun air mani perempuan bercampur. Nabtalihi, kami akan uji manusia itu, kami akan uji. Jadi semata-mata kita sudah menjadi manusia, pasti kita akan diuji. Kalau tidak ingin diuji, jangan jadi manusia. Nabtalihi, tapi lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pembekalan di dalam menghadapi ujian. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan ia, karena kami ingin menguji manusia itu, kami menjadikan dia itu mendengar dan melihat, alatul idrak, yaitu panca indera yang kita gunakan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ada ujian iman, itu langsung yang berhadapan dengan ujian tersebut, tapi kemudian yang mengelola adalah ilmu. Makanya iman dan ilmu kita butuhkan. Kita melihat agar kita mengambil pelajaran, kita mendengarkan nasihat agar kemudian hati kita menjadi lembut dan ridha terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada, ya Allah, saya memohon kepadamu keridhaan setelah engkau menetapkan perkara, setelah engkau memutuskan segala sesuatunya. Manusia kemudian di dalam merespon ini ujian, Allah mengatakan inna hadainahu sabil, kami tunjukkan dia jalan, kami tunjukkan kepada manusia jalan, bahwa hidayah senantiasa mendatangi manusia, kesempatan untuk menjadi orang baik itu senantiasa datang. Tapi lihat bagaimana manusia merespon hidayah tersebut. Imma syakiran, ada yang bersyukur menerima hidayah tersebut, wa imma kafura, dan juga ada yang kufur. Ada juga yang kufur, yang tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tadna lil kafirin, maka sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang yang kafir salasila, rantai, wa aglalan, belenggu, wa sa'ira, dan api neraka. Sebebas apa kita di dunia dari syariat Allah, seketat itu ikatan yang akan membelenggu kita di akhirat. Al jaza'u min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Allah mengikat kita dengan syariat, mengikat kita dengan hukum-hukum. Ada yang haram, lalu kemudian orang-orang berusaha untuk melepaskan dirinya, ingin bebas,
sebebas apa kita di dunia dengan melanggar syariat Allah, seketat dan seerat itu rantai yang akan membelenggu kita di akhirat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Kami siapkan bagi orang-orang yang kafir itu di neraka rantai belenggu dan api neraka. Karena syariat ini mengikat. Makanya ketika kita memahami syariat ini datang untuk kebahagiaan manusia, maka disitulah kita akan merasa tenang dengan aturan tersebut. Sebab tidak ada orang yang bisa lepas dari aturan. Tidak ada sejengkal di muka bumi ini kecuali di situ ada aturan. Kebebasan yang dibicarakan oleh orang itu adalah kebebasan yang mustahil. Tidak ada di muka bumi ini yang bebas. Seseorang pergi menyendiri, dia tidak ingin terikat dengan aturan apapun. Kan tetapi aturan yang tidak bisa dia pahami. Ketika dia tidak makan, dia akan lapar. Bisa bebas dari aturan itu? Tidak bisa. Ketika dia selesai makan, maka kemudian dia akan buang hajat. Bisa dia lepas dari syariat itu, dari hukum itu, ketentuan itu? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa lepas dari aturan. Tidak ada satu jengkal di muka bumi ini kecuali ada aturannya. Dan sebaik-baik aturan adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tersiksa ketika beragama. Merasa dirinya dirugikan oleh agama. Ketika diuji dia mengatakan, magin pakulade ka Allah Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya seperti ini? Seberat ujian yang saya hadapi. Kita harus memahami bahwa ujian di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan siksaan di akhirat. Kita harus memahami bahwa misalnya sakit yang kita derita di dunia itu akan kita syukuri nanti di akhirat. Sebab pertanggungjawaban yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Orang yang memiliki harta misalnya, dia memiliki harta misalnya 500 juta. Dia harus pertanggungjawabkan itu? Nah, dia harus pertanggungjawabkan. Kemudian dia kehilangan 300 juta. Di hadapan Allah dia akan ditanya 500 juta ini. Kemudian ketika ditanya dia mengatakan 300 jutanya ya Allah hilang. Selesai. Selesai, tinggal 200 juta. 100 jutanya saya sumbangkan. Selesai. Tapi yang kita belanjakan itu secara detail akan ditanya. Dari mana dan kemana. Makanya perhatikan bagaimana ujian dan musibah menimpa kita. Kita akan syukuri nanti di akhirat. Seandainya saya tidak sakit-sakitan di dunia, saya akan mempertanggungjawabkan kemana langkah saya, apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan, berkumpul, mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya saya dengarkan, dan seterusnya. Kita akan syukuri nikmat sakit itu. Makanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman itu akan membuatnya bahagia. Dia tidak lagi melihat apa yang Allah berikan dan apa yang Allah timpakan, tapi dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan segala sesuatu. Yang dituntut adalah ar-ridha. Kita ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang membahagiakan manusia itu sudah disyariatkan. Segala sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi manusia itu telah dilarang di dalam syariat. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan perayaan-perayaan? Bukankah itu sesuatu yang baik? Kita katakan bahwa baik tidak baiknya bukan manusia yang menentukan, tapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang bermanfaat telah disyariatkan. Jadi ketika kita menganggap ini bermanfaat di dalam agama, mesti kita menemukan ada hal-hal atau ada dalil-dalil yang mewajibkan ataukah menganjurkannya. Jika tidak, maka itu hanyalah anggapan kita. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwa segala sesuatu yang bermanfaat itu telah dijelaskan, dan segala sesuatu yang dilarang, yang memberikan mudarat itu telah dilarang. Agama ini adalah maslahah. Segala yang diperintahkan itu adalah maslahah, adalah kebaikan. Dan segala yang dilarang itu adalah mafsadah, adalah kerusakan. Maka ketika kita menganggap ada maslahah, ada kebaikan-kebaikan yang tidak dijelaskan di dalam agama, maka ini yang harus kita datangkan dalilnya. Karena segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti agama telah datang dengan penjelasan-penjelasannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada memperkaya diri, memperbanyak amal dengan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di hari kemudian kita akan ditanya, kenapa engkau melakukan? Kenapa engkau melakukan? Kalau jawaban kita, saya tidak tahu, ada dalilnya, selesai. Tapi orang yang melakukan dan tidak mengetahui ada dalilnya, siapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.